Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali ke majelis ilmu ini, bisa melanjutkan kajian kita insyaallah taala, dan semua ini ada maunah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk dalam orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Masuk orang-orang yang disampaikan oleh Nabi, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Demikian juga sebagaimana di dalam sabda Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Karena dengan ilmu min Al-Quran wa sunnah, dari Al-Quran dan juga Sunnah, ini iman akan menjadi kuat. Dan memang demikian iman manusia ini naik dan turun. Ada kalanya ketika kita lama tidak duduk di majelis ilmu, tidak baca kitab juga, tidak mendengarkan pengajian juga, kadang muncul rasa futur, yaitu malas. Malas untuk ibadah, malas untuk melakukan amal-amal soleh. Karena keimanan yang kuat akan mendorong seseorang untuk melakukan amal soleh. Sebaliknya, ketika imannya ini tidak kuat, lemah, maka ya akan lemah pula, yakni keinginan untuk melakukan amal soleh tersebut. Nah, kita akan melanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin masih dalam babul mubadarah ila khairat, bab untuk bersegera melakukan amal-amal kebaikan. Hadis yang ketiga di dalam bab ini, atau hadis nomor 89 di sini. Qala mu'allif rahimallah, an Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun li Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi summa qatala hatta qutila, muttafaqun alaih. Yani dari Jabir radhiyallahu anhu telah berkata, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW pada saat perang Uhud, bagaimana pendapat engkau? Bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah, jika aku terbunuh, di mana aku? Qala fil jannah, Nabi mengatakan di dalam surga. Maka setelah mendengar itu, laki-laki ini membuang beberapa butir kurma yang ada di tangannya. Untuk menghabiskan kurma, beberapa butir kurma ini terlalu lama. Jadi dibuang, langsung beliau perang, maju, qatala, dan akhirnya terbunuh. Muttafaqun alaih. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Sa'id rahimahullah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi ma naqalahu an Jabir radhiyallahu anhu wa an abihi anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ya Rasulullah ara'aita in qataltu hatta qutiltu? Qala anta fil jannah fa alqat tamarat kanat ma'ahu summa taqaddama fa qatala hatta qutila radhiyallahu anhu. Al-mu'allif penulis kitab Riyadhus Shalihin rahimahullah, yaitu Imam Nawawi rahimahullah,
telah mengatakan di dalam apa yang beliau nukil dari Jabir radhiyallahu anhu dan juga dari ayahnya bahwasanya ada seorang lelaki mengatakan kepada Nabi SAW di saat perang Uhud, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku berperang hingga aku terbunuh?" Nabi mengatakan, "Engkau di dalam surga." Maka laki-laki itu pun segera melemparkan atau membuang beberapa butir kurma yang bersamanya, yang ada di tangannya. Kemudian laki-laki ini pun maju dan berperang hingga beliau terbunuh radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, qala fa fi hadzal hadisi dalilun ala mubadarati sahabati radhiyallahu anhum ilal a'mali sholihah wa annahum la yata'akhkharuna fiha wa hadha sa'nuhum wa lihadza kanat lahum al-izzah fid dunya wal akhirah. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bersegeranya para sahabat radhiyallahu anhum untuk melakukan amal-amal sholihah, amal-amal soleh. Bersegera. Begitu dikatakan, kalau dia terbunuh di dalam surga langsung maju. Hanya enggak lama-lama menghabiskan kurma dulu lah. Enggak. Langsung bersegera. Ini para sahabat. Jadi mereka tidak nunda-nunda dalam melakukan amal soleh ini. Dan inilah keadaan mereka. Oleh karenanya mereka mendapatkan al-izzah, kemuliaan di dunia dan juga di akhiratnya. Dan contoh hal itu, contoh semangatnya para sahabiat, sahabat wanita di dalam melakukan amal soleh. Yaitu bahwasanya pernah Nabi SAW ini berkhutbah di raya Id. Di raya Id pada di tengah-tengah manusia, khutbah pada hari raya Id, kemudian Nabi turun dari mimbar kemudian menuju ke tempat para wanita. Lalu menceramai mereka, para wanita-wanita ini, dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka mendengar seruan Nabi untuk bersedekah, ada seorang wanita ini di antara mereka langsung melepaskan perhiasannya. Ada yang kalungnya, ada yang cincinnya. Kemudian dilemparkan, maksudnya diberikan ke pakaian Bilal, yang Bilal mengumpulkan itu, sampai akhirnya diberikanlah kepada Nabi SAW. Walam yata'akhorna anhunna bisedekah. Karena Nabi memerintahkan sedekah, sudah betul-betul langsung disedekahkan saat itu juga. Perhiasannya disedekahkan. Ini mikir harganya berapa, 1 gram berapa, enggak mikir. Langsung diberikan. Gini, keimanan para sahabat. Ini. Bal tasaddaqna hatta min khulijihinna. Bahkan mereka para wanita, para sahabiah ini bersedekah hingga sampai dari perhiasan mereka. Dilepas langsung disedekahkan. Kenapa? Karena yakinnya akan akhirat. Bagaimana tadi para sahabat tadi, kalau dia terbunuh di mana? Dalam surga. Dia yakin dengan surga. Yakin surga itu penuh kenikmatan, kekal di dalamnya. Dunia terlalu lama, maju perang. Para wanita ini juga demikian. Nah, ini bukti apa? Besarnya keimanan mereka. Dan kita terus-menerus meyakinkan keimanan kita. Kadang kita sudah tahu nih amal pahala besar, tahu. Mikir-mikir ya. Mikir-mikir.
Nanti gimana ya? Gimana? Ke masjid aja sudah tahu pahala ke masjid, lu datangnya ke masjid itu pahalanya besar. Langkah kaki yang satu menulis kebaikan, yang lain menghapuskan kejelekan. Sudah tahu gitu kadang masih malas-malas ke masjid. Bahkan sampai telat. Kan udah iqomah lah lari-lari. Atau kadang telat, lewat sudah telat, enggak jadi ke masjid. Nah, ini kadang ini keimanan keadaan ini manusia. Ini perlu ditingkatkan. Jadi keimanan ini akan mendorong, iman yang kuat mendorong orang itu melakukan segera melakukan amal soleh ini. Kemudian di dalam hadis Jabir ini juga ada faedah yang berikutnya. Anna man qutila fisabilillah fa innahu fil jannah. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka perang fisabilillah, maka ia berada di dalam surga. Akan tetapi siapa orang yang berperang, orang yang terbunuh, tadi ana man qutila fisabilillah, barang siapa yang terbunuh fisabilillah, maka ia berada dalam surga. Akan tetapi siapa sih orang yang yuktalu fisabilillah? Siapa orang terbunuh di jalan Allah? Qala yani alladhi yuktalu fisabilillah huwa alladhi yuqatilu litakuna kalimatullahi hiyal uliya. La yuqatilu hamiyatan wala saja'atan wala riya'an. Wa inna ma yuqatilu litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Jadi orang yang terbunuh fisabilillah yaitu orang yang berperang dalam rangka supaya kalimat Allah itulah yang paling tinggi. Itu yang tinggi. Kalimat Allah itu yang menjadi tinggi. Bukan perangnya karena fanatik untuk hanya membela ya golongannya atau kelompoknya. Tidak pula karena semata-mata karena pemberani. Ada orang yang masuk perang pokoknya, apalagi kalau niatnya supaya dikenal kalau dia itu pemberani atau membuktikan dia itu pemberani bukan pengecut misalkan. Atau juga bukan pula orang yang berperang karena riya. Riya itu karena ingin dilihat orang, dipuji orang. Oh, dia itu hebat sekali gini. Nah, ini. Akan tetapi dia berperang dengan tujuan agar kalimat Allah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ini dia yang tinggi. Hiyal uliya. Amma man qatala hamiyatan mislul ladina yuqatiluna min ajli qaumiyah al-arabiyyah masalan fa inna haula'i laisu suwada wa dzalika li anal qitala min ajli qaumiyah al-arabiyyah laisa fisabilillah li anahu hamiyah. Adapun orang yang berperang karena fanatisme, misalkan orang-orang yang berperang karena kaum Arab misalnya, maka mereka bukanlah orang yang syuhada, seandainya gugur. Wadzalik hal itu karena peperangan karena fanatik kaum golongan dan semisalnya atau kaum Arab misalkan dicontohkan itu, maka itu bukanlah perang fisabilillah karena ini ya hanya karena fanatisme mungkin golongan atau kelompok dan semisalnya. Maka ini ya betul-betul harus tujuannya yaitu perang fisabilillah agar tujuannya agama Allah, kalimat Allah ini itu yang tinggi. Demikian pula man yuqatilu saja'atan yakni min atau man tahmiluhu saja'atuhu ala qital li'annahu suja'un wal ghalibu anal insana idza utusifa atau itasafa bi sifatin yajibu ayyakuma biha fa hadza aidan idza qutila laisa fisabilillah. Demikian pula orang yang berperang karena keberaniannya, memang pemberani, yakni yang membawa dia maju ke medan perang itu ada karena keberaniannya untuk berperang.
Karena dia dikenal orang pemberani. Dan kebanyakan orang yang apabila disifati dengan suatu sifat, oh dia itu hebat, pemberani. Mendengar itu langsung maju gitu. Membuktikan kalau dia memang pemberani. Maka ini juga apabila terbunuh bukanlah fisabilillah. Demikian pula orang yang berperang karena riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, wal iyadzubillah, kita berlindung pada Allah dari hal semacam itu. Jadi agar ia bisa melihat kedudukannya, bahwasanya dia ada seseorang yang memerangi musuh-musuh para orang-orang kafir. Maka fa innahu laisa fisabilillah, maka perang semacam ini dia hebat karena riya, ingin dipuji orang, dikenal orang, maka itu bukanlah fisabilillah. Karena Nabi SAW pernah ditanya tentang seseorang lelaki yang berperang saja'atan, karena pemberani, karena keberaniannya, dan berperang agar ia bisa melihat atau terlihat kedudukannya. Ayu dalika fisabilillah, mana yang termasuk perang fisabilillah? Faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fisabilillah. Ya, barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah itulah yang tinggi, agar dia menjadi tinggi, paling tinggi, maka itulah fisabilillah. Kemudian juga di sini juga terdapat dalil. Wa fi hadza dalilun ala khirsi sahabat radhiyallahu anhum ala ma'rifatil umur. Di sini juga terdapat dalil yang menunjukkan semangat besarnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengetahui al-umur, yaitu perkara-perkara. Karena sahabat ini, laki-laki ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa kana hadza min adatihim, dan ini adalah menjadi kebiasaan mereka, para sahabat, yaitu bahwasanya mereka tidak menghilangkan kesempatan, tidak menyia-nyiakan kesempatan, hingga mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahum yastafiduna min hadza ilman wa amalan, karena mereka ini mengambil faidah dari ini berupa ilmu dan amal. Ilmunya dapat langsung diamalkan. Fa innal alima bi syari'ati qad manallahu alaihi bil ilmi. Summa idza amila bihi fa hadhihi minnatun ukhra. Sesungguhnya orang yang berilmu, mengetahui tentang syariat, berarti dia telah diberikan karunia oleh Allah Ta'ala. Berupa apa? Ilmu itu. Kemudian apabila dia mengamalkan ilmunya, maka ini karunia yang berikutnya, karunia yang lain. Dan memang tidak semua orang, kadang orang punya ilmu tapi diamalkan. Tidak sedikit orang ngerti hukumnya, ngerti tapi nggak diamalkan. Dan ini yang paling penting, ini kita bukan banyak-banyaknya ilmu, tapi ilmu yang didapat kemudian bisa mengamalkannya. Satu ayat, satu hadis bisa mengamalkan, itu lebih baik. Lebih baik. Ya, para sahabat lihat, begitu habis bertanya, dijawab langsung dikerjakan. Nah, ini. Jadi betul-betul mereka itu menginginkan ilmu dan juga amal. Jadi, ilmu dan amal. Wa sahabatu radhiyallahu anhum kana hadza sanuhum fa yas'aluna nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil hukmi syar'i min ajli ayyamalu bihi bi khilafi ma alai katsirun minan nas al yauma fa innahum yas'aluna anil ahkami syar'iyyah hatta idza alimu biha tarakuha
wa nabazuha wara'a zuhurihim wa kanahum la yuriduna minal ilmi illa mujarradal ma'rifatin nadhariyah wa hadza bil haqiqah khusranun mubin li anna man tarakal amala ba'da ilmihi bihi fa innal jahila khairun minhu. Sudah sebutkan. Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum. Demikianlah keadaan mereka. Mereka itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum-hukum syar'i. Dengan tujuan agar mereka bisa mengamalkannya. Tujuannya supaya bisa mengamalkannya ketika telah mengetahui. Beda halnya dengan kebanyakan orang manusia di zaman sekarang. Mereka ini bertanya tentang hukum-hukum syar'i. Hingga apabila mereka telah mengetahui hukumnya, ngapain? Taroku. Ya ditinggal no. Oh ngono hukumnya ya wes. Gitu sudah. Taroku. Jadi dia tidak mengamalkan, dia tinggalkan tarokuha. Dan membuang itu di belakang punggung mereka. Dan seakan-akan mereka itu tidak menginginkan ilmu kecuali hanya sekedar teori. Mengetahui teori tok. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui teori. Teorinya nanti keulangan dapat 100 selesai. Oh, nilainya baik-baik. Semari ulangan kok ditanya lagi. Bukan. Sekarang mungkin bisa jadi hanya untuk sekedar mengetahui nyatet. Tapi selesai. Catatan banyak. Yang diamalkan enggak ono. Atau sedikit sekali yang diamalkan. Maka tentu lebih baik orang yang tahu satu ayat, satu hadis dipahami, setelah tahu hukumnya dikerjakan. Kalau itu perintah ya dilakukan, kalau itu larangan dijauhi. Tentu itu lebih baik. Maka boleh sebutkan. Jadi kalau orang-orang yang hanya semacam itu, hanya sekedar misalkan mencari ilmu, dikumpulkan materinya, kumpulkan dicatat, teorinya banyak, mengetahui ilmunya banyak, namun hanya sekedar tahu dan tidak diamalkan. Wahada orang semacam ini pada hakikatnya adalah hal semacam itu pada hakikatnya adalah khusranun mubin, kerugian yang nyata. Karena orang yang meninggalkan amal setelah mengetahuinya, setelah mengetahui ilmunya, orang yang meninggalkan amal, tidak mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, fa innal jahila khairun minhu. Kalau demikian orang yang jahil lebih baik daripada dia. Sekalian enggak tahu. Orang yang enggak tahu lebih baik. Kenapa kamu enggak ngaji? Enggak tahu. Tapi jangan dibuat alasan enggak ngaji. Ini setan datang lagi nanti. Makanya ojo ngaji. Kan ini banyak enggak ngaji. Kenapa? Tahu kok enggak iso ngamalkan, memang jelek. Mendingan enggak tahu sekalian. Ini setan tekonek. Jahil, orang jahil kok. Jahil itu enggak suka. Enggak, setiap sholat kita kan minta ihdinas siratal mustaqim. Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta ilmu dan amal itu. Kita petunjuk. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, punya ilmu enggak diamalkan. Bukan itu ya Allah. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, orang yang beramal tanpa ilmu. Tapi minta pada Allah setiap satu minta apa? Orang-orang kayak jalannya orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang kita minta itu ilmu dan amal. Minta. Maka kalau insya Allah kalau orang itu sholatnya sungguh-sungguh, khusyuk, sholat wajib, sholat sunnah. Nah, setiap rakaat membaca itu kemudian diijabahi oleh Allah, insya Allah surga ngaji teman. Kan dimudahkan untuk itu dan diamalkan. Jadi ini saling berkaitan ya. Orang yang insya Allah ya, sholatnya bagus, dijaga, betul-betul minta, ditunjukkan oleh Allah. Dijabai, diberikan ilmu dan amal tadi. Maka ini kita belajar ini ya, tujuannya tadi untuk supaya bisa mengamalkan. Dan enaknya apa? Belajar agama itu terasa sekali nikmat dan keberkahannya apa? Habis ngaji ada mungkin mendapatkan satu ayat atau satu hadis penjelasan baru.
pulang langsung bisa kerjakan. Ya kan? Misalkan Anda wudu, tentang ada wudu. Oh, ternyata sudah begitu. Wudu tadi belum begitu, begitu setelah ini wudunya sudah begitu, sudah baik. Nah, contohnya. Nah, wudu, sholat, dan ilmu yang lainnya. Jadi nggak nunggu pengangkatan dari pegawai baru diamalkan ilmu ini. Enggak, ilmu agama langsung. Dan ini kalau kita lihat semacam itu berarti kita sampai kapan belajar ilmu agama? Sampai sebelum mati kan gitu. Saya mati. Karena kan masih bisa berubah. Sebelum meninggal mendapatkan ilmu ternyata nggak boleh kemarin. Kemudian boleh ini, tinggalkan mengerjakan yang ini. Ini. Jadi ini terasa. Ini kalau niatnya orang ngaji itu untuk memperbaiki amalnya. Untuk supaya amalnya lebih baik. Untuk kemudian bisa mengamalkannya. Maka tetap semangat. Jadi bukan karena riya, bukan karena manusia. Enggak peduli ini yang ngaji banyak apa sedikit, temannya banyak apa sedikit. Niatnya hanya untuk dia. Hanya untuk dia. Jadi ya ini juga memang harus ini apa? Butuh jihadun nafas untuk tadi itu. Kemarin lusa mungkin ada juga. Kemarin hari Ahad kemarin ada jamaah juga. Bilang habis subuh, habis pengajian gitu. Iya Ustaz, kita kadang-kadang sekarang mengalami futur kita. Tadi aja saya ke sini sholat subuh itu. Saya paksakan misalnya. Saya paksakan. Tapi alhamdulillah akhirnya tuh ternyata kok ada pengajian. Kemudian akhirnya bisa sharing-sharing katanya. Jadi akhirnya sekarang jadi ada tambahan faedah semacam itu. Kita memang harus dipaksakan kita. Dipaksakan. Maka mencari apa sebagaimana Ibu Qayyim menyebutkan jihadun nafas itu ya, menekan hawa nafsu ini ya, memerangi hawa nafsu kita itu ada 4. Yang pertama adalah memerangi hawa nafsu untuk mempelajari al-huda, petunjuk. Mencari ilmu, ngaji, mempelajari Quran, hadis. Ini butuh jihadun nafas. Kalau enggak kita mungkin lebih baik nyantai aja di rumah lah gitu. Atau ke masjid enggak usah lama-lama lah, enggak enak di masjid. Kok enggak kerasan gitu di masjid. Janganlah, kan? Ini. Jadi kalau jihadun nafas ini harus kan. Kemudian setelah dapat ilmu jihadun nafas lagi. Yang kedua untuk mengamalkannya. Mungkin telah banyak kita ketahui ilmu itu. Tapi untuk mengamalkan kita butuh jihadun nafas, memerangi hawa nafsu kita. Jadi untuk motivasi diri kita untuk mengamalkan itu. Setelah itu yang ketiga jihadun nafas untuk menyampaikan. Kadang kalau orang enggak menyampaikan. Apain biar aja dia tahu enggak tahu terserah. Misalkan ini. Kadang kalau orang ya kita menyampaikan mereka menyampaikan kepada satu orang kalau ilmu ya satu orang bisa jadi satu orang 2 orang itu ngerti dan butuh misalkan dia bertanya Anda sampaikan satu ayat satu hadis yang Anda ketahui kemudian diterima dan dia diamalkan udah banyak. Enggak mesti nunggu mau ngaji berapa orang? 5 orang, cuma 5 orang enggak ngaji, enggak mau misalkan. Satu orang aja kalau Anda menjadi sebab satu orang mendapat hidayah itu lebih baik daripada humurin na'am dari unta merah. Nabi mengatakan pada Ali la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya kiranya engkau menjadi perantara satu orang mendapatkan hidayah. Yang memberikan hidayah Allah. Dan Anda menjadi perantara itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah ini gambaran ini apa harta dunia yang mewah. Ini motivasi. Motivasi untuk tadi jihadun nafas untuk menyampaikan. Yang keempat ya jihadun nafas untuk sabar di dalam ini apa melakukan semua itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di sini.
Beliau sebutkan, wa idza qala qail, jika ada orang bertanya, seandainya kita melihat yakni beberapa orang lelaki berperang dan mereka mengatakan kami berperang untuk Islam, membela Islam. Kemudian salah satu dari mereka terbunuh. Apakah kita akan bersaksi untuknya bahwasanya dia itu orang yang mati syahid? Jawabnya adalah tidak. Ya, tidak langsung menetapkan, kita tidak menjadi saksi atau menetapkan bahwasanya dia itu syahid. Karena Nabi bersabda itu tidak ada orang yang terluka, ya, yang terluka di dalam fisabilillah, wallahu a'lam biman yukallimu fisabilillah. Dan Allah lebih tahu siapa orang yang betul-betul terluka berperang di jalannya. Kecuali nanti datang pada hari kiamat dan lukanya ini mengeluarkan darah, dan darahnya itu warnanya adalah warna darah, dan aromanya aroma misik. Maka minyak wangi. Maka sini perkataan dan Allah lebih tahu siapa yang memang betul-betul terluka atau gugur itu fisabilillah atau di jalannya. Ini menunjukkan bahwasanya urusannya ini berkaitan dengan niat. Niat yang tidak kita ketahui di hati orang itu niatnya apa. Namun di sisi Allah itu Allah mengetahui niat masing-masing orang, karena Allah mengetahui niat apa yang ada di hati masing-masing orang. Kita tidak tahu. Pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini berkhutbah dan mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, innakum taquluna fulanun syahidun wa fulanun syahidun wa la'allahu ayakuna qad awqara rahilatahu, yakni qad hamalaha minal gulul, yakni la taqulu hakada walakin qulu man mata aw qutila fisabili bahwa syahidun wala nashhadu li sahsin bi ainihi ana syahidun illa man syaidalahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa innaka tashhadulah amma man siwa hadza faqul kalaman aman kul man qutila fisabilillah fa huwa syahidun hada narju ayakuna minasyuhada wa masbadzalika minakalam, ya. Jadi pernah Umar mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian mengatakan si fulan mati syahid, si fulan syahid, si fulan syahid. Barangkali ayakuna qad awqara rahilatahu, yakni qad hamalaha minal gulul. Bisa jadi dia membawa binatang tunggangannya ini minal gulul, membawa dari barang gulul itu, mengambil barang rampasan perang sebelum dibagi gitu kan. Ya, ini maksudnya janganlah kamu mengatakan semacam itu, memvonis si fulan syahid gitu. Akan tetapi ucapkanlah secara umum aja, man, siapa saja yang mati atau terbunuh dalam rangka fisabilillah maka dia syahid. Siapa saja. Urusan dengan hati itu, dengan niatnya dia perang kenapa. Maka jangan Anda mengatakan untuk seseorang dengan menentukan si person-personnya. Oh, si A syahid, si B syahid, si C syahid. Bahwasanya dia menetapkan bahwa dia itu mati syahid, kecuali orang-orang yang memang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sunya baru Anda mengatakan, kalau Nabi mengatakan demikian. Adapun selain amman siwa hadza, selain orang yang telah ditetapkan oleh Nabi dikatakan ini mati syahid, ini syahid, maka ucapkanlah ucapan yang umum saja. Umum maksudnya, ya, katakanlah barang siapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid. Dan kita mengharap gitu kan, ayakuna, kiranya dia termasuk orang-orang yang mati syahid, mengharap mati syahid. Dan perkataan semacam itu. Kemudian hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala
ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu shadaqati a'damu ajran qala anta saddaqa wa anta sahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulkum qulta li fulan kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan muttafaqun alaih. Yani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah datang seorang laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan ia mengatakan, ya Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya? Maka beliau mengatakan, yaitu anta saddaqa, yaitu engkau bersedekah pada saat engkau masih keadaan sehat dan sahihun. Sahih itu yaitu cinta harta, pelit, maksudnya cinta harta, takut miskin. Pas kamu sehat dan sedang butuh uang dan takut miskin, khawatir miskin kalau sedekah, maka pada saat itu sedekah itu paling besar pahalanya. Wa ta'mulu ghina, dan engkau berangan-angan ingin sugih, takut miskin, kepingin kaya, pas saat itulah sedekah yang paling besar pahalanya. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, dan jangan kamu tunda hingga nafas sudah di tenggorokan, kan gitu kan. Qulta li fulan, kemudian setelah kamu sudah mau mati baru mengatakan, harta ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Wa qad kana li fulan, dan memang harta itu akhirnya untuk si fulan, muttafaqun alaih. Nah, penjelasan ini qala al-mu'allif rahimahullah mengatakan di dalam apa yang beliau nukil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW ditanya oleh seorang lelaki. Faqala, kalau tadi mengatakan ayu shadaqati afdalu, yaitu sedekah mana yang afdal, sedekahnya siapa yang afdal, itu mungkin semacam itu. Maka Nabi mengatakan, yaitu engkau bersedekah pada saat, ini halnya wawu hal, pada saat engkau keadaan sehat dan sahihun ya tadi itu berat untuk melepas harta itu. Engkau khawatir fakir dan engkau berharap kaya. Dan wala tumhil, dan janganlah engkau tunda itu hingga sampai pas mau mati engkau mengatakan ini untuk si fulan demikian, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Wa qad kana li fulan. Baik, ini mungkin dari matan hadis saya sampai di sini. Insyaallah nanti dalam pertemuan berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan. Intinya di sini juga bagian dari bersegera untuk kebaikan, untuk berbuat baik, contohnya tadi bersedekah. Jadi mumpung ada kadang semacam tadi, memang suatu yang nilainya besar ketika dalam kondisi yang berat. Apalagi lagi butuh, lepas enggak butuh, kamu ambil lah, gak butuh aku, kamu ambil aja kan gitu. Tapi ini pas kondisinya sehat, karena orang sehat sebutkan, orang sehat itu apa? Harapannya matinya sesuai yang sehat. Bayangannya, padahal kan enggak mesti. Kemudian juga pada saat yang sangat tadi kepingin, takut miskin, kepingin kaya. Itu kan juga kondisi yang berat untuk bersedekah. Nah, di saat itu ketika orang bisa bersedekah, mengalahkan nafsunya untuk bersedekah, maka ini pahalanya ini lebih besar. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita
sampaikan ini berfaedah. Nah. Alkohol melemparkan. Terus. Maksudnya ini, jadi mungkin dipahami membuang itu alkohol itu pokoknya melepas ya, entah pokoknya dibuang apa diberikan orang, yang penting nggak dihabiskan sampai selesai. Alkohol itu pokoknya kata-kata alkohol itu mungkin ya tadi ya nggak dibuang bukan artian apakah dibuang dilempar ini makanan kok dibuang. Jadi titiknya bukan di membuang makanannya, tetapi nggak sampai menghabiskan makanan itu karena kepingin segera jihad mati masuk surga. Nah, itu maksudnya. Nggak nunda nggak sampai menunda sampai menghabiskan makanan itu. Padahal kan sebentar aja juga. Ini menunjukkan ini yang digarisbawahi, bukan jangan digarisbawahi membuang makanan. Jadi kata-kata membuang ini memang alkohol tamarot, maksudnya alkohol itu melemparkan, nggak dilanjutkan. Entah dikasihkan ke orang yang lain, kamu makan. Bisa jadi begitu, tapi nggak diberi keterangan, diberikan orang lain apa enggak. Tapi karena intinya bukan masalah memberikan kurmanya, tetapi menyingkat waktu supaya enggak lama-lama untuk melakukan itu. Nah, berjihad, segala berjihad tadi. Ya bisa dipahami entah diberikan kepada yang lain atau apa ya, bagus. Ya. Jadi supaya enggak dikesan membuang makanan kan juga enggak boleh. Buang makanan. Entah alkohol itu entah bisa jadi entah diberikan kepada siapa, pokoknya ya enggak dihabiskan, intinya enggak sampai habis gitu kan. Kalau kita pahami enggak sampai habis. Semacam itu. Ini. Jadi ini pas supaya nyambung dengan bersegeranya sampai kayak begitu. Jadi bukan tambah dilama-lamakan. Kalau sekarang mungkin entar dulu lah, belum habis sih lah inilah. Nah, dilama-lamakan kan. Ini enggak tambah itu sudah terlalu lama kalau menghabiskan ini. Langsung ber. Nah, wallahu taala a'lam. Nam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.